feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Marc Marquez crash di sprint race MotoGP San Marino 2025, dugaan sabotase mencuat, Marco Bezzecchi juara. Insiden dramatis terjadi dalam sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, malam ini, saat Marc Marquez mengalami kecelakaan di awal balapan. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami low side yang membuatnya meluncur ke gravel hanya dalam satu lap pertama. Kecelakaan ini langsung memicu spekulasi luas, termasuk dugaan sabotase pada motor Desmos Medici GP25 miliknya, yang kini tengah dalam penyelidikan internal oleh Ducati. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara sprint race setelah start dari pole position. Bezzecchi memimpin sejak insiden Marquez dan tak terkejar hingga garis finish, diikuti oleh Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang membawa Pertamina Enduro VR46 Racing Team meraih podium ganda. Sprint race dimulai dengan penuh antusiasme dari para penonton yang memadati tribun sirkuit Misano. Marco Bezzecchi memulai dari pole position dan langsung mendapat tekanan dari Marc Marquez yang melakukan start luar biasa. Balapan baru berjalan 4 lap, Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan dengan manuver agresif di tikungan keempat. Namun, hanya beberapa detik setelah memimpin balapan, insiden mengejutkan terjadi. Marquez kehilangan grip ban depan dan mengalami low side, membuatnya terlempar ke area gravel. Motor Desmos Medici GP25-nya tampak tak stabil sejak memasuki tikungan dan insiden tersebut langsung mengakhiri balapannya. Tim medis segera merespons, namun beruntung Marquez tidak mengalami cedera serius. Saya merasa aneh dengan motor sejak awal lap. Ban depan terasa tidak responsif, dan tiba-tiba saya kehilangan grip total, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai balapan. Kami sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kecelakaan Marquez, Bezzecchi yang sempat tertinggal di posisi kedua kembali merebut pimpinan balapan. Pembalap asal Italia itu menunjukkan performa solid dan konsisten sepanjang 12 lap sprint race. Ia berhasil menjaga jarak dari para pengejarnya dan meraih kemenangan yang sangat berarti di depan publik sendiri. Saya sangat senang bisa menang di rumah sendiri. Ini balapan yang sulit secara emosional karena insiden dengan Marc, tapi saya tetap fokus, kata Bezzecchi dalam konferensi pers pasca balapan. Motor Aprilia bekerja sangat baik hari ini. Terima kasih untuk tim yang telah memberi saya paket kompetitif. Kecelakaan Marc Marquez segera menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Ducati Lenovo Team langsung mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi tertutup terhadap motor Desmos Medici GP25 yang digunakan Marquez. Tim teknis Ducati terlihat membawa motor Marquez ke garasi dengan penjagaan ketat, menghindari sorotan kamera dan media. Beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan pada sensor tekanan ban dan sistem pengereman depan motor Marquez. Hal ini memicu spekulasi adanya sabotase, meskipun belum ada bukti resmi yang dikemukakan. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi kami menemukan beberapa anomali dalam data motor Marc. Kami harus pastikan tidak ada kesalahan mekanikal atau bahkan sabotase, ujar seorang teknisi Ducati yang enggan disebutkan namanya. Tim Ducati belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut, namun jadwal jumpa pers mereka yang seharusnya dilakukan seusai balapan mendadak dibatalkan. Hal ini justru menambah kecurigaan publik dan media mengenai insiden tersebut. Sementara itu, rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, justru tampil di bawah ekspektasi. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu hanya mampu finish di posisi ke-13, tanpa menunjukkan performa yang kompetitif sepanjang balapan. Bagnaia terlihat kesulitan mengatur ritme sejak lap awal dan nyaris tidak terlibat dalam persaingan papan atas. Tidak ada grip. Saya tidak bisa dorong motor seperti biasa, kata Bagnaia dengan nada kecewa. Kami harus evaluasi besar-besaran sebelum race day besok. Hasil sprint race ini memberikan dampak signifikan pada klasemen sementara MotoGP 2025. Marco Bezzecchi berhasil mengumpulkan tambahan 12 poin dan memperkuat posisinya di 4 besar klasemen. Namun meskipun Marc Marquez crash,
Mark sampai saat ini masih kokoh di puncak klasemen. Insiden crash ini juga menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo Team yang sebelumnya digadang-gadang mendominasi paruh kedua musim. Jika dugaan sabotase benar adanya, maka MotoGP 2025 bisa memasuki babak baru dalam skandal teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya. MotoGP akan kembali menggelar balapan utama di sirkuit Misano pada Minggu besok. Semua mata kini tertuju pada Ducati. Apakah mereka mampu mengungkap kebenaran di balik insiden Marc Marquez? Dan apakah sang juara dunia 8 kali itu bisa bangkit untuk membalas kegagalannya? Di tengah sorotan ribuan pasang mata di sirkuit Barcelona Catalunya, sebuah momen epik tercipta. Bukan hanya sekadar balapan, melainkan sebuah narasi tentang ambisi, ketahanan mental, dan keberhasilan menebus kesalahan. Di hari Minggu yang cerah, 8 September 2025, pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, mengukir namanya di buku sejarah MotoGP dengan sebuah kemenangan dramatis. Kemenangan ini tidak hanya menandai kejayaan pribadinya, tetapi juga menjadi penamat rekor 15 kemenangan beruntun yang luar biasa dari sang kakak, Marc Marquez, di musim ini. Sejak awal balapan, atmosfer ketegangan sudah terasa. Para pembalap saling berebut posisi di barisan depan, namun fokus utama tetap tertuju pada duel antara dua bersaudara asal Spanyol ini. Alex, yang start dari posisi terdepan, menunjukkan performa yang solid dan konsisten, berusaha menjauh dari kejaran sang kakak. Marc Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien karena kemampuannya yang tak terduga, tak pernah menyerah. Ia terus menempel ketat di belakang Alex, mencari celah untuk mengambil alih pimpinan. Pertarungan mental dan fisik ini berlangsung selama 24 putaran, sebuah ujian berat bagi Alex yang harus menjaga konsentrasi penuh. Kemenangan ini terasa begitu spesial bagi Alex Marquez. Hanya sehari sebelumnya, ia mengalami insiden mengecewakan di sesi sprint race. Saat sedang memimpin balapan dan berpotensi meraih kemenangan, Alex kehilangan kendali motornya di tikungan 10 dan terjatuh. Kesalahan tersebut sangat membekas di benaknya, namun ia tidak membiarkan rasa frustrasi itu menggerogoti semangatnya. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai bahan bakar untuk bangkit. Kesalahan itu masih menyakitkan, tapi itu cara terbaik untuk melupakannya sejenak, ujar Alex setelah balapan. Juga, kesalahan itu membantu saya menang hari ini karena saya mengerem sangat telat di tikungan itu ketika saya melakukan kesalahan itu. Pengakuan ini menunjukkan betapa besar pengaruh mental dalam sebuah balapan. Alex berhasil mengubah kekecewaan menjadi determinasi, sebuah kualitas yang sangat penting bagi seorang atlet profesional. Ia belajar dari kesalahannya dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri di hari balapan utama. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Alex Marquez di sepanjang balapan adalah tekanan yang datang dari Marc Marquez yang terus membuntutinya. Marc dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah menyerah, selalu berada di batas kemampuannya, dan siap memanfaatkan setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh lawannya. Menyadari hal ini, Alex mencoba mengabaikan kehadiran sang kakak di belakangnya. Tidak mudah memiliki Marc di belakang Anda selama 24 putaran. Sering kali saya bilang ke mereka, jangan tulis nama Marc di papan pit, lupakan saja, ungkap Alex. Ini sangat sulit karena dia pembalap yang kita tahu akan berada di batasnya, menutup bagian depan, belakang, tetapi dia akan selalu berusaha. Jadi, kita tidak pernah merasa santai ketika Marc ada di belakang. Pernyataan ini memberikan gambaran tentang betapa besarnya tekanan yang ia rasakan. Alex tidak hanya berhadapan dengan lintasan, tetapi juga dengan reputasi dan kemampuan sang kakak yang telah memenangkan berbagai gelar juara dunia. Kemenangannya di Catalunya menjadi bukti nyata bahwa ia mampu mengatasi tekanan tersebut dan fokus pada tujuannya. Kemenangan ini juga terasa sangat emosional bagi Alex Marquez. Ia merayakan kemenangannya dengan cara yang unik dan penuh makna. Di tikungan 10, tempat di mana ia terjatuh di sprint race, Alex berhenti, turun dari motornya, berguling di kerikil, dan mengacungkan dua jari tengah ke arah tikungan tersebut. Sebuah gestur yang menunjukkan bahwa ia berhasil membalas dendam atas kekecewaan yang ia alami sehari sebelumnya. Perayaan paling istimewa ada di tikungan 12,
di hadapan para penggemar, ujarnya sambil tersenyum. Tapi di tikungan 10, aku bilang, aku benci tikungan itu hari ini dan aku harus balas dendam. Jadi aku berguling, dan mengacungkan kedua jari tengah. Seperti, kamu di sini, tapi hari ini aku menang, tegasnya. Perayaan ini menunjukkan sisi humor dan emosional dari seorang Alex Marquez. Ia tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga berhasil menaklukkan monster pribadinya. Momen ini menjadi viral dan memberikan kesan mendalam bagi para penggemar yang menyaksikan balapan tersebut. Kemenangan Alex Marquez di Catalunya memiliki dampak yang signifikan pada klasemen MotoGP. Meskipun Marc Marquez masih memimpin dengan selisih poin yang cukup jauh, kemenangan Alex sedikit memangkas keunggulan tersebut menjadi 182 poin. Ini memastikan bahwa pertarungan gelar juara dunia secara resmi berlanjut setelah Misano akhir pekan depan. Lebih dari itu, kemenangan ini juga memperluas keunggulan Alex atas pembalap lainnya dalam perebutan posisi kedua. Ia kini unggul 68 poin atas Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa Alex Marquez adalah salah satu kandidat kuat untuk finish di posisi runner-up di akhir musim, sebuah pencapaian yang sangat bergengsi. Kemenangan di Catalunya adalah sebuah pernyataan tegas dari Alex Marquez. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya bayang-bayang dari sang kakak, tetapi seorang pembalap dengan bakat, ketahanan mental, dan determinasi yang luar biasa. Ia berhasil mematahkan rekor kemenangan Marc Marquez dan mengukir kisahnya sendiri. Pertarungan di sisa musim ini akan semakin menarik, dan semua mata akan tertuju pada dua bersaudara yang saling bersaing untuk meraih kejayaan tertinggi di dunia balap motor. MotoGP Catalunya 2025, Enea Bastianini jadi saksi ganasnya Marc Marquez di lintasan. Gelaran MotoGP musim 2025 di sirkuit Catalunya kembali menghadirkan pertarungan yang penuh emosi dan ketegangan. Salah satu momen paling menegangkan terjadi saat duel kakak adik, Marc Marquez dan Alex Marquez, beradu kecepatan dan strategi dalam balapan yang tak terlupakan. Namun di balik sorotan utama terhadap saudara Marquez, ada sosok lain yang mencuri perhatian dengan pengamatan tajamnya, Enea Bastianini, pembalap Tech3 Racing KTM, yang menjadi saksi betapa ganas dan luar biasanya Marc Marquez di lintasan balap. Balapan MotoGP Catalunya 2025 dimulai dengan intensitas tinggi. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi grid ketiga, langsung menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia dan pembalap dengan insting balap yang luar biasa. Meski tak memulai dari pole position, Marc segera melesat ke posisi terdepan dalam tikungan pertama, menyalip Alex Marquez, sang adik yang start dari posisi kedua dan juga tampil agresif sejak awal. Alex Marquez yang membela Gresini Racing mencoba memberikan perlawanan, tetapi kecepatan dan agresivitas Marc membuatnya sulit untuk disaingi. Di posisi ketiga, Pedro Acosta dari KTM Factory Racing terus membayangi, siap kapan saja menyerang untuk mengambil posisi kedua atau bahkan pertama. Balapan di Catalunya memang terkenal dengan tantangan teknisnya. Tikungan-tikungan cepat dan panjang lintasan lurus menguji keberanian dan ketepatan pembalap dalam menentukan racing line. Marc Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo, tampak begitu nyaman dan percaya diri dengan performa motornya yang baru. Ia melakukan manuver menyalip yang sangat presisi, memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Pedro Acosta sempat tampil menjanjikan dengan menjaga ritme dan kecepatan, berharap bisa masuk podium. Namun, kondisi lintasan dan tekanan dari pembalap lain membuatnya mulai kehilangan momentum. Dalam posisi keempat, Pedro mulai diikuti dengan ketat oleh Enea Bastianini dari Tech3 Racing KTM. Enea Bastianini, yang seringkali menjadi pembalap yang mampu memberikan kejutan, kali ini menjadi sosok kunci yang mengamati secara dekat bagaimana Marc Marquez bermain di lintasan. Bastianini berhasil melewati Pedro Acosta dan mulai menyalip pembalap-pembalap depan, menunjukkan performa impresif yang membuatnya semakin dekat dengan Marc Marquez. Namun, saat berusaha mengejar Marc, Bastianini mengaku merasakan betapa ganas dan sulitnya mempertahankan kecepatan yang konsisten seperti yang dilakukan Marquez. Dalam wawancara usai balapan, Enea mengatakan bahwa Marc bukan hanya cepat, tapi juga sangat presisi dalam memilih racing line yang optimal. Marc sangat tangguh,
Dia selalu berada di posisi yang tepat, mengambil jalur yang sempurna. Itu membuatnya sulit dikejar, ujar Enea dengan penuh kekaguman. Enea mengakui bahwa kelelahan mulai menghampirinya saat mencoba mengejar Mark. Aku merasa sangat lelah, tapi aku terus berusaha menempelinya. Setiap kali aku mencoba menyalip, dia sudah berada di tempat yang lebih baik dengan kecepatan yang lebih tinggi, tambahnya. Marc Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang tak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga keberanian dan kemampuan membaca balapan dengan sangat baik. Di Catalunya, hal itu terbukti nyata. Dia tidak hanya memimpin, tapi juga mengendalikan balapan dengan tenang dan agresif pada waktu yang tepat. Melalui telemetri dan analisis lintasan, terlihat bahwa Marquez selalu mengambil racing line dengan presisi tinggi. Setiap tikungan dilalui dengan titik pengereman yang tepat dan akselerasi yang maksimal, membuat pembalap lain kesulitan mengimbangi. Keberhasilannya di Catalunya kali ini juga menjadi bukti bahwa Marc, meski sudah lama berkompetisi di MotoGP, masih memiliki semangat dan daya juang yang luar biasa, bahkan setelah pindah ke Ducati. Ini adalah salah satu balapan terbaik saya. Saya senang bisa menunjukkan performa terbaik di sini, kata Marc Marquez usai balapan. Pertarungan antara Marc dan Alex Marquez juga menjadi salah satu daya tarik utama balapan. Namun, Marc terbukti lebih unggul dengan strategi balap yang matang dan performa motor yang lebih optimal. Kedua kakak adik ini menunjukkan bahwa persaingan dalam keluarga sekalipun bisa berlangsung sengit dan profesional, tanpa mengurangi rasa hormat satu sama lain. Momen mereka bersalaman dan saling memberi selamat usai balapan menjadi salah satu gambar yang menghangatkan hati para penggemar. Bagi Enea Bastianini, pengalaman mengejar Marc Marquez di Catalunya bukan hanya soal kecepatan, tapi juga pembelajaran berharga. Melihat bagaimana Marc mengendalikan motor dan balapan memberiku inspirasi untuk meningkatkan kemampuan sendiri. Dia adalah contoh pembalap yang sangat disiplin dan bermental baja, ungkap Enea. Enea bertekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar suatu hari bisa menjadi pembalap yang sama tangguhnya dengan Marc. Pengalamannya di Catalunya menjadi motivasi untuk terus berlatih keras dan meningkatkan performa motor serta strategi balap. MotoGP Catalunya 2025 tak hanya menjadi ajang adu cepat para pembalap terbaik dunia, tetapi juga tempat pembuktian mental dan ketangguhan masing-masing. Marc Marquez membuktikan dirinya masih menjadi predator utama di lintasan dengan skill dan keteguhan yang sulit disaingi. Di sisi lain, Enea Bastianini menunjukkan sikap profesional dan ketangguhan dalam menghadapi persaingan sengit, sekaligus belajar langsung dari salah satu legenda hidup MotoGP. Balapan ini meninggalkan kenangan mendalam bagi semua yang menyaksikannya, terutama bagi mereka yang memahami betul kompleksitas dan keindahan balap motor. Bagi Marc, ini adalah kemenangan prestisius yang mempertegas dominasinya. Sementara bagi Enea, pengalaman ini menjadi batu loncatan untuk karir yang lebih gemilang di masa depan.